Halo semuanya, kita ketemu lagi di pertemuan online kita. Tidak terasa kita udah masuk pertemuan ke-13. Artinya setelah ini tinggal satu pertemuan lagi sisa yang kita bisa optimalkan ya. Setelah itu kita akan melalui ujian akhir semester. Hari ini kita udah nggak lagi belajar teknik modeling ya. Karena materi hari ini adalah tentang render. Kalian akan Bapak ajarkan dua hal intinya ya. Jadi intinya Bapak akan ajarkan dua hal, ya ini tentang hypersheet, yaitu bagaimana memberi tekstur pada objek. Kemudian seperti ini ya, bagaimana kita memberi tekstur kepada objek. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita membuat tekstur warna ataupun tekstur bergambar. Kemudian bagian berikutnya adalah tentang merendernya, bagaimana mengkonversi atau mencitrakan model 3D kita itu yang dari software Maya menjadi file yang universal seperti halnya gambar JPG ya. Jadi itu namanya rendering ya. Kalian akan menggunakan Arnold Render ya. Tapi nanti Bapak jelaskan karena Bapak ada sedikit perbedaan dengan kalian nanti ya. Jadi ikutin aja dulu, nanti Bapak akan jelaskan bagian-bagian yang perlu kalian perhatikan. Jadi rendering, jadi ada dua materi yang sesuai dengan yang Bapak sudah siapkan di sponnya ya, tentang hypersheet, pewarnaan, dan rendering ya. Namun karena kalian butuh objek peraga dan kalian juga udah dekat dengan UAS, yang mana UASnya pastinya ada di soalnya atau tugas besar ya. Kalau Bapak kasih nanti ujian akhirnya itu tugas besar, jadi kalian akan Bapak kasih waktu sekitar beberapa hari untuk menyelesaikan tugas besarnya. Nah, Bapak hari ini akan minta kalian untuk membuat objek peraga yang beneran nih ya. Objek peraganya apa? Objek peraganya adalah kita akan membuat objek model ini nih ya. Jam. Susah nggak sih? Nggak ya. Ngomong ya, kalau dibilang levelnya mungkin agak sedikit lebih tinggi dibanding latihan-latihan yang kita yang simpel-simpel kemarin ya. Tapi kalau Bapak mau boleh kasih bocoran, level modeling ini kira-kira selevel tingkat kesulitannya dan detailnya itu dengan ujian akhir semester kalian atau tugas besar kalian ya. Jadi kalau kalian masih ragu kira-kira buat apa ya, pokoknya level kesulitannya itu seperti ini kira-kira ya. Gampang ya berarti ya. Ya gampang, emang gampang. Nah, untuk modelingnya Bapak akan uraikan dulu satu persatu. Jadi apa yang kita perlu buat di sini dan dengan teknik apa? Tekniknya mungkin banyak ya, tapi ya kita akan praktekkan dengan teknik yang Bapak coba tutorialkan ke kalian di video ini. Jadi objek yang perlu kalian siapkan di sini adalah body jamnya itu sendiri. Kemudian ini ya, setengah bola sama kan ya. Kemudian ada kakinya yang mana 4 kaki ini dan tangannya ini sama ya modelnya. Kemudian bentuk besi bengkok ini. Ini kalau perlu untuk apa nih? Mungkin untuk gantungan kali ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Sama jarum, ya udah cukup. Itu aja jadi objek intinya. Jadi Bapak udah biar terbuka ya pandangannya. Jadi Bapak udah siapin ini model yang akan kita buat kira-kira, model jam ini ya. Dan objek yang perlu kalian siapkan adalah ya ini, body jamnya, lalu setengah bola, kakinya, jarumnya, dan besi bengkoknya di atasnya ya. Seperti ini kan hasilnya. Nah, mari kita buat. Jadi kalau kalian mampu melalui ini, harusnya mampu ya, karena Bapak akan demokan caranya. Dan kreativitasnya tolong dimainkan juga, persiapkan untuk ujian akhirnya nanti. Ya. Jadi yang akan pertama kita buat adalah bodinya. Baik, kita mulai sekarang.
Apa yang perlu kalian siapkan? Pertama, kalian bisa membuat dengan silinder atau bisa buat dengan circle yang di extrude. Yuk, karena kita ingin buat jamnya itu berdiri ya, jadi jangan buat dari top, buatnya dari front atau dari side. Kita samain aja, kita buat sama-sama dari front. Oke, kita buat sama-sama dari front. Bapak buat sebuah circle yang ukuran circle-nya itu, kalau jam, lihat di attribute editor ya, kalau jam meja itu anggap aja lah kita buat jari-jarinya itu 5 cm ya. Artinya jam tersebut 10 cm lah, 10 cm ya diameternya ya. Kita buat jari-jarinya 5, berarti diameternya akan jadi 10 ya. Enter aja. Oke, nah ini dia. Masih bisa diikuti? Harusnya masih. Karena ini video, kalian bisa ulang-ulang nanti kalau ketinggalan ya, diulang, di rewind, di back ya. Kemudian kita akan melakukan proses modeling yang pernah kalian pelajarin, namanya, jadi si circle ini kita akan bevel plus ya, untuk memberi ketebalan ya. Masih ingat modeling 02? Bevel plus, biasanya ketebalan jam ini sekitar 5 cm mungkin ya, 5 cm. Kita coba aja 5 cm, ketebalannya 5 cm, biarkan saja. Kemudian jangan lupa kita selalu output option, kita polygon count 500 kebanyakan ya, 200 saja deh ya, kita coba 200, lalu di bevel seperti ini. Cukup lumayan ya, cukup lumayan baik. Jadi diameternya 10 cm atau jari-jarinya 5 cm, ketebalannya 5 cm ya. Sekarang mari kita lihat guide kita. Bodinya agak lengkung, kemudian di depannya ada kayak list sedikit ya. Teknik edit mesh ya. Mari kita mulai dengan edit mesh. Kita ambil vertex, Bapak ambil dari side, Bapak coba blok bagian yang semua bagian yang tengah, lalu Bapak scale seperti ini. Oke, cukup baik. Scale-nya dari tengah ya, jangan lupa, jangan scale satu arah, jangan scale yang ini tapi yang tengah, jangan yang ini tapi yang tengah, untuk menciptakan bodinya yang lebih kelihatan mengembung ya. Tambah lagi, Bapak tambah lagi, jangan lupa dari tengah ya, seperti ini. Cukup baik, Bapak rasa cukup untuk tahap awalnya. Kemudian kita akan buat body depan yang list tadi ya, yang kayak ada frame-nya gitu. Ambil face yang depan. Kalian masih ingat extrude? Oke, di polygon ada extrude ya, atau edit mesh. Extrude ya. Kita lakukan proses extrude. Lalu majukan. Maju seperti ini. Bapak extrude sekali lagi. Lalu dengan fitur scale, ini kan udah di extrude, dengan fitur scale Bapak kecilkan seperti ini. Nah, oke. Bapak extrude sekali lagi, Bapak majukan lagi. Berapa kali tahapnya, ikutin aja. Bapak, jadi ada gini ya, agak ngelis sedikit ke bawah. Bapak extrude sekali lagi, majuin, dan kembali dibesarkan dengan scale. Nah ya, kalian bisa lihat bentuknya. Extrude sekali lagi. Cukup. Nah, Bapak rasa lumayan. Bapak tambahkan sekali lagi agar tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu mengotak. Jadi Bapak tambahkan extrude lagi, lalu Bapak scale sedikit lebih kecil, sedikit aja ya, agar bentuknya itu kelihatan lebih modern, jadi nggak terlalu mengotak ya. Nah, oke. Body jamnya udah hampir beres. Tinggal kita buat frame, tinggal kita buat frame-nya ya. Buat frame-nya dengan extrude. Jadi Bapak extrude tadi, kemudian Bapak scale langsung sesuai dengan ukuran frame yang kalian harapkan.
Oke, ukuran frame. Kemudian Bapak extrude lagi, Bapak masukkan ke dalam, agak lebih dalam ya. Nah, seperti ini. Beres? Iya, beres. Kemudian Bapak kecilkan yang belakang. Oke. Bapak kecilkan yang belakang untuk tempat naruh baterainya ya. Kita kecilkan biar ada pembeda. Nah, untuk bodinya selesai. Gampang ya. Object mode. Bapak mau oke. Agar jangan lupa beri tampilan wireframe on shaded di semua tampilan. Wireframe on shaded, wireframe on shaded, wireframe on shaded. Kalian bisa atur kembali bentuknya seperti yang kalian harapkan nantinya ya. Sekarang juga boleh deh. Bapak masih kurang puas di bagian belakang sini. Bapak mau kecilkan juga dengan scale ya. Scale. Oke. Cukup baik. Nah, kemudian agar kita aman ya. Jadi kalau ini udah pasti kelar, ini kan terbuat dari lingkaran yang di bevel plus ya. Agar dia tidak ngikut dengan induknya lagi. Kalau pernah kalian ikutin pelajarannya, agar dia tidak ikut dengan induknya lagi, lakukan proses ini, aktifkan yang turunannya, edit, delete by type, history, gitu, yang Bapak sempat bilang hapus sejarahnya ya. Biar dia hilang hubungan kekerabatannya gitu. Silahkan di delete bagian masternya ya. Oke, tahap berikutnya kita akan buat setengah lingkaran, setengah bola maksud Bapak buatkan sebuah bola. Pakai ukuran nggak? Secukupnya aja lah ya, secukupnya aja, atau kalau mau disamain ya udah dua. Nanti boleh diatur lagi nanti kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian agar dia jadi low poly, jangan terlalu banyak deh segmennya ya, jangan terlalu banyak. Anggap aja Bapak kasih 15 atau 20 ya, atau 18 coba ya. Oke, 18 deh ya, agar tidak terlalu rapat segmennya. Kemudian kalian lakukan proses ini, face, teknik edit mesh lagi ya. Silahkan diambil face paruh lalu di delete. Cukup. Beres. Objek kedua sudah beres. Objek ketiga untuk kaki. Jadi kita akan buat objek kakinya. Objek kaki kalian buat dengan silinder saja. Oke. Ada teknik lain nggak? Ada, pakai revolve ya. Boleh pakai revolve, silakan. Bapak buat dengan silinder aja. Kalian buat dari top agar dia berdiri. Nggak usah pakai ukuran, nggak apa-apa. Yang penting ideal aja ya. Kemudian Bapak atur segmen subdivision axis-nya jangan terlalu banyak deh ya. Nggak terlalu perlu. Subdivision axis 11 atau 10. Silakan. Yang penting adalah subdivision height ya, kalian siapkan 5 boleh ya, 5 boleh, 4 juga boleh. Lalu kita akan membentuknya. Bentuknya seperti itu, dari besar kita bikin yang bagian atas aja dulu ya. Ini ya, besar, mengecil, lalu ada pentolannya. Gampang?